Halo teman-teman, aku buat tutorial Canva ya. Nanti aku upload di YouTube. Jadi seperti yang sudah aku infokan bahwa teman-teman download dulu Canva dari Play Store. Nah, ini Canva-nya, logonya seperti ini, C. Karena aku udah download di handphone, maka tulisannya open. Begitu. Nah, kalau teman-teman nanti yang belum download, tulisannya install. Kalau teman-teman udah buka Canva, maka untuk pertama kali, maka dia disarankan untuk membuat akun ID. Buat aja ya teman-teman, pakai email atau pakai Google ID atau pakai Facebook gitu. Akun ID di Canva itu gunanya kalau kita jadi apa yang kita desain itu kan akan disimpan di Canva. Itu di bawah ada tulisan desain itu. Ini sebetulnya desain yang pernah aku buat. Nah, ketika kita mau lihat di versi web di laptop gitu, www.canva.com, maka desain yang di handphone ini akan ikut ke bawah. Begitu juga sebaliknya. Jika kalau misalnya kita pernah buat desain di laptop, di website, maka ketika kita buka di handphone, maka desain yang di laptop itu akan ikut ke bawah ke handphone. Begitu. Paham ya? Jadi login ID, akun ID di Canva tuh gunanya seperti itu. Kita bisa buka desain kita dimanapun, mau under website, mau under Android handphone, begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat Canva secara keseluruhan general dulu ya. Canva itu di bawah itu ada 3 icon: template, design, dan account. Template itu tempatnya template ada sekitar 60.000, itu di atas tulisannya 60.000 templates. Kalau desain seperti yang tadi udah diinfokan, itu adalah desain yang sudah pernah kita buat. Kalau akun itu adalah informasi tentang akun kita. Nah, sekarang kita ke template dulu ya. Nah, teman-teman, di Canva itu banyak sekali template. Kita bisa buat dengan berbagai keperluan. Dari atas ya, secara general aja. Itu ada animated social media. Sorry, aku pakai bahasa Inggris ya, tapi aku terjemahkan. Animated social media itu berarti template yang ada animasinya. Itu kita bisa lihat ada gerak-geraknya tuh. Nanti kalau kita pakai yang ada animated itu, dia bisa di save dalam 2 bentuk, GIF atau MP4. Kalau MP4 itu kan video ya. Kalau GIF itu lebih kecil lagi. Tapi pokoknya yang ada gerak-geraknya, dia bukan JPG, dia akan masuk ke GIF atau MP4. Terus ini Instagram post. Instagram post itu ciri khasnya dia kotak bujur sangkar gitu, panjang lebar sama. Instagram story itu portrait. Facebook post itu sama seperti Instagram. Terus Facebook cover, sosial media, aku ke bawah-bawah dulu ya. Nah, kalau flyer itu yang biasa aku pakai untuk kalau kita broadcast info program-program IK. Kayak atau kemarin waktu sharing dari Abi tentang bisnis dropship, atau waktu kajian online, aku pakai template-template di flyer ini. Ini banyak sekali. Nah, aku turun ke bawah dulu ya. Di bawah itu aku mau tunjukkan ada namanya logo. Bagi teman-teman yang produknya belum punya logo, ini bisa lihat begini. Nah, di sini coba itu di logo ini kita geser kanan kiri aja ya. Ini sebetulnya banyak. Kalau kita mau lihat
all itu ada tulisan see all. Kelihatan kan see all? Aku pencet ya see all. Nah, akan memperlihatkan banyak sekali logo. Kita mau cari yang apa, untuk makanan, food and beverage gitu ya. Coba. Ini di sini kalau kita klik search di atas itu, maka ada saya komputer logo. Coba aku tulis food ya. Nah, jika misalnya kita mau cari logo food gitu, ketik aja logo food. Nah, kelihatan yang ada hubungan dengan food gitu. Misalnya logo apa, misalnya sport ya, sport. Nah, kelihatan nanti yang berhubungan dengan sport. Tapi kalau kita kosongkan, maka dia akan munculkan semuanya logo gitu. Nah, balik lagi ke depan ya teman-teman nih, saya klik panah ke kiri, akan balik lagi ke menu Nah, setelah logo, aku pengen kasih tahu price list ya. Ketik aja price list di atas tuh, ketik di search itu kita ketik price list. Price list. Sebetulnya kalau kita mau cari apa yang dibutuhkan, ketik aja di atas gitu. Misalnya tentang Ramadan gitu ya. Ketik, nanti dia ada banyak sekali template tentang Ramadan, tentang Idul Fitri gitu. Nih sekarang price list. Nah, kemarin itu waktu ngeblas, aku ada beberapa pakai template price list di sini. Nih, misalnya aku pakai ini untuk produknya Dewi Karya sama Heni, dimana pada template ini ada pengelompokan makanan. Jadi misalnya pada untuk Heni itu ada pengelompokan ke pasta. Nah, terus pasta, terus gambarnya pasta sebelah kiri, nanti sebelah kanannya ada lasanya, ada pastel tutup, ada makaroni segala macam, bawahnya misalnya cookies gitu. Ya, jadi ini sekilas tentang yang ada di Canva ya. Oke, nah sekarang pelajaran dimulai. Bagaimana caranya mengedit template yang sudah ada. Aku pakai yang flyer ya. Flyer. Di sini ada flyer. Kalau bahasa Indonesia kalau nggak salah itu selebaran. Nah, geser aja ke kanan. Kalau teman-teman ingin ikut latihan, geser aja ke kanan. Maka saya pakai yang tengah ini nih. Di sampingnya mobil ada yang gambar ini nih. Nih, ya. Aku pakai ini. Oke. Karena ini ada beberapa yang aku bisa edit untuk dijadikan pelajaran. Aku klik edit ya, edit. Oke. Nah, dalam ruang edit ini kita pelajarin dulu ya. Kalau misalnya teman-teman mau pakai full yang ada di template ini, bisa. Misalnya kita nggak mau tambah-tambahin ya, nggak mau tambah-tambahin. Misalnya virtual viewing showcase ini kita mau rubah kata-katanya, bisa. Tinggal tekan aja, tek gitu. Tuh, ya. Terus kita mau tulis dengan kata yang lain. Misalnya IKA 386. Begitu. Bisa. Terus di atas tekan enter. Oke. Nah, terus habis gitu kita pingin besarkan. Ini kata-kata yang ada di sini, coba ini setelah saya besarkan, itu teman-teman akan melihat bahwa setiap tulisan di kotak ini itu berada dalam satu grup. Oke. Nah, pertanyaannya,
gimana caranya kalau mau membawa tulisan Juli ini itu ke atas, di atas Ika. Nggak bisa karena saya udah coba geser-geser nggak bisa karena dia masih berada di satu grup teks ini. Nih, ini Juli ini nggak bisa dibawa ke atas, bisa juga dirubah aja tes gitu. Itu bisanya hanya dirubah aja, tapi nggak bisa dibawa ke atas Ika. Misalnya kita udah naksir yang di kotak di bawah ini, di tengah. Nah, mau bawa ke atas gitu ya. Nah, gimana caranya supaya Juli 2021 ini mau saya pisahkan? Teman-teman mungkin lihat ada titik-titik kotak, titik-titik di sekitar tulisan ini. Itu artinya tulisan IK 386 give immersive, di bawah lagi Juli, di bawah lagi virtual viewing, itu masih dalam satu grup. Gimana caranya memisahkan ini mereka? Caranya kita ketik yang titik 3 di atas tuh. Titik 3 di atas. Nah, maka akan keluar menu lagi di atas. Ada lingkaran sama kotak. Lingkaran kotak ini untuk memisahkan tulisan-tulisan itu sehingga bisa berdiri sendiri. Ya, saya tekan lingkaran sama kotak. Begitu. Nah, titik-titik yang tadi itu sudah nggak ada karena mereka sekarang sudah bisa saya pindahkan ke sini. Tuh. Oke? Jelas ya, teman-teman ya? Tuh. Begitu. Nah, sekali lagi ya. Sekarang saya mau ungroup image yang di kanan. Image di kanan saya sorot dulu. Tuh, saya sorot dulu. Kalau masih ada titik-titik ini berarti dia masih dalam satu grup. Kalau kita memindahkan yang warna abu-abu tua ini nggak bisa karena dia tuh masih satu begini tuh. Dia masih dalam satu blok. Oke. Gimana caranya memisahkan mereka? Tekan titik 3 di atas sehingga keluar seperti tadi. Nah, sekarang kita mau pindahkan yang ini nih. Bisa dia tuh. Oke, teman-teman? Ya. Ngerti ya, unblock ya. Nah, terus oke. Oke. Materi berikutnya adalah layer ya, pengenalan tentang layer. Nah, yang tadi kita udah pisahkan. Ini mau aku rubah warnanya menjadi misalnya menjadi warna. Oke, sebentar, kecepatan ya. Nah, ini ada gambar pensil. Nah, terus kalau kita scroll dan ke bawah, ini kan banyak warna ya. Misalnya aku akan rubah warna hijau. Terus enter. Nah, sekarang yang warna hijau itu aku mau taruh deket-deket yang abu-abu di bawah. Nah, gimana caranya yang hijau ini berada di atasnya abu-abu? Nah, titik 3 di atas pencet. Tuh. Nah, itu kan kelihatan ada panah ke atas, ada panah ke bawah. Nah, kalau aku mau taruh dia di atasnya yang abu-abu ini, maka pencet yang panah ke atas. Nah, seperti itu. Jadi ini sebetulnya kan semuanya ini terdiri dari elemen-elemen gitu ya. Dia bisa saling tumpang tindih gitu.
Nah, kita bisa atur dia berada di atas atau di bawah dari elemen-elemen ini. Nih, sekali lagi ya. Sekarang aku mau pindahin yang abu-abu ini di atasnya yang hijau. Aku pencet lagi titik 3 di atas. Lalu aku bawa dia ke atas. Panah ke atas tuh. Hasilnya seperti itu. Ya, paham ya? Ini yang hijau mau dibalikin ke sini. Nah, ini teman-teman kalau misalnya ada kesalahan, teman-teman bisa undo. Itu ada panah ke kiri, panah back ini. Nih, ini sebetulnya bisa back, misalnya nggak jadi gitu ya. Ini bisa begini, gitu. Kalau ke kiri itu balikin, kalau ke kanan meneruskan perubahannya. Nih, gitu. Ya. Nah, jadi tadi kita udah belajar ada apa? Layer mau di bawah atau di atas. Balik lagi ke atas, balik lagi ke tempat tadi, enter aja gitu. Kita balik lagi ke depan ya. Sekarang yang akan saya ajarkan adalah transparansi. Coba saya mau buat transparan tulisan ini. Saya sorot tulisan 70 2021 ini ya. Terus saya ketik lagi nih titik 3 di atas tadi supaya menu atas muncul lagi. Ada gambar yang kayak Pirelli ini nih, gambar bendera Pirelli ini. Tik ya. Maka di bawah ini ada plus minus nih. Tuh. Transparansi mau dari minus ke plus, bukan, dari angka yang paling kecil sampai angka yang besar. Semakin besar angkanya dia semakin tebal, kalau semakin kecil dia akan samar-samar. Nah, transparansi itu biasanya diperuntukkan untuk kalau misalnya kita mau kasih watermark produk kita. Misalnya ada rendang gitu ya. Rendang itu kan gambar di internet banyak banget, tapi kita mau make sure bahwa ini rendangnya rendang kita. Jadi kita tulis aja angka tulisan misalnya brand masakan Mami Eni gitu ya. Nah, terus udah dibuat watermark aja. Masakan Mami Eni gitu ya. Nah, enter. Terus kita taruh bawah, paling pojok gitu ya. Paling pojok gitu. Terus titik 3 di atas. Titik 3 di atas. Terus kita ketik bendera Pirelli. Maka udah kita buat samar-samar begini. Nah, ya kan? Kalau waktu di save nanti sebagai JPG, maka watermark ini selalu ada di JPG itu, nggak bisa diedit lagi sama orang. Gitu. Itu gunanya untuk transparansi. Ada juga transparansi nanti aku kasih tahu ya. Aku balik lagi ke depan ya dengan tekan enter. Nah, kita kan sudah belajar materi apa tadi, transparansi, terus unblock, lalu layer. Nah, sekarang di menu atas itu kalau kita ngelihat ya, ada gambar seperti kertas numpuk gitu. Apa sih kertas numpuk itu? Nah, coba kita pencet ya. Ini adalah kita mau ganti sizing. Nah, kalau yang tadi template yang aku isi itu adalah template yang aku ambil itu adalah ukuran portrait. Sekarang misalnya mau pakai yang 800 x 800 pixel. Biasanya ini tuh dipakai untuk Instagram ya.
bujur sangkar gitu. Nah, bisa juga. Nah, terus kalau yang ini, yang gambar orang ini adalah share link. Nih, dia ada dua jenis. Send view link itu artinya kita mengirim link image Canva kita ke orang, tapi hanya view. Jadi misalnya ya, aku demokan begini. Ini template yang ini aku kirim ke orang. Orangnya lewat WhatsApp. Misalnya aku akan ngirim ke Dian Wardani. Nih. Tuh, maka orang bisa ngelihat desain aku gitu. Ya. Oke. Nah, ini back aja. Kalau send edit itu kita ngirim link itu sehingga orang bisa ngedit template yang ini yang kita mau share. Jadi pertama itu kita nge-send hanya untuk view aja, untuk orang-orang tuh bisa ngelihat ngelihat aja. Tapi kalau yang bawah itu untuk orang itu bisa edit gitu. Jadi ya materinya yang udah aku kasih tahu adalah yang di atas nih, kalau kita pencet titik 3 itu yang transparansi udah, yang layer udah gitu ya. Terus kalau kita mau buang itu pencet aja yang mau kita buang, misalkan yang ini kita mau buang ya, ini tekan aja tempat sampah tuh gitu. Ini berarti kita nggak mau pakai lagi ya. Nah, lalu yang bagian atas itu udah aku ajarin. Sekarang kita ngelihat tanda plus. Tanda plus itu kalau kita pengen masukin objek-objek tambahan. Jadi misalkan di template ini kita mau tambahin teks apapun, mau teks yang kita mau ngikutin teks template yang dikasih Canva di bawah ini. Ini misalkan nih mau taruh ini ya, bisa nih kita gede kecilin gitu ya, tuh bisa gitu kan. Nanti kita mau rubah kata-katanya mau seperti yang kita mau nih, misalnya di situ wild, misalnya kita ketik flash sale gitu ya. Nah, bisa enter gitu. Nah, tapi kalau kita nggak mau ikutin template-nya Canva, bisa juga plus text, terus add some text of your own. Nah, si Canva ngasih tempat apa yang mau kamu tulis sih gitu kan. Saya ketik Dian gitu. Oke. Enter. Nah, ini fontnya bisa kita ganti-ganti tuh di bawah tuh. Nih, bisa kita ganti-ganti di bawah, maunya yang mana nih? Mau yang ini, itu bisa. Ya kan? Enter. Dan ini besar kecilnya juga bisa kita rubah di sini tuh, di sini langsung layar ini digerak-gerakin, atau yang angka di sini aja mau dipencet, mau yang mana gitu ya. Enter. Oke, yang teks paham ya. Sekarang kita mau nambahin yang lain, plus lagi kita mau nambahin image gitu ya, mau ngambil dari galeri. Nah, aku mau ngambil sorry aku back dulu. Mau ngambil dari galeriku itu sebentar ya, ada ini Ika, ada logo Ika, mana ya, sebentar, ini dia nih, ini aku mau taruh di sini gitu ya.
image dari handphone. Nah, terus aku set transparansinya tuh. Tuh. Jadi kelihatan keren kan? Gitu. Jadi kelihatan latar belakang. Ya. Yang apa-apa ya, pokoknya dapat pelajarannya. Atau ini aku hapus saja buat pusing. Tapi tadi aku mau ngajarin bahwa kita juga bisa ngambil image-nya dari handphone. Tuh, ya. Itu. Nah, terus kita juga bisa masukin video. Aku kayaknya punya videonya Eni nih, dia video gitu. Tuh, masukin aja, mau masukin ke nggak ada yang pas kotak ya. Ya. Ini kebetulan kemarin ngerekam masakannya Eni nih. Tuh, kita bisa masukin video di sini. Nah, ya, terus udah di plus lagi, bukan video, sekarang kita masukin stiker. Stiker itu juga kayak animasi gitu. Tuh. Ya. Nah, jadi image kita sekarang udah bukan image lagi, tapi bisa GIF atau enggak MP4 gitu. Oke. Sekarang plus lagi di sebelah kanan itu ilustrasi, itu juga kayak image tapi kayak image tapi dia nggak bergerak kayak kartun gitu. Nih, dia nggak bergerak gitu. Oke. Kita masukin teks, kita masukin image, kita masukin video, kita masukin ilustrasi. Oke. Coba enter. Nah, ketika kita masukin video dan kita masukin animasi, tanda play di atas itu langsung nyala. Kelihatan ya? Ketika tadi kita masukin video, nih videonya ini sama yang es krim ini kan dia gerak-gerak. Maka play di atas langsung nyala. Kita play aja, play. Nah, waktu play di bawah tuh ada mau pilihan kalau non itu belum ada efek. Kita geser aja ke kanan. Nah, kita geser lagi. Bread. Mau dengan seperti efek yang mana tuh? Kalau blok tuh dia ada ada sletet gitu, ada efek yang kayak gitu. Tuh, ya. Terus paint banyak kok. Yang paling lucu tuh yang slide ya. Tuh, begitu ya. Kira-kira paham ya teman-teman ya, semua fungsinya. Nah, kalau udah selesai, teman-teman bisa save atau share. Ini ada panah ke bawah, ada panah ke atas. Nah, dia langsung nge-save otomatis. Panah ke atas. Karena dia ada video, maka dia lama banget ini. Berat banget ya. Udah back aja deh. Nah, ulang lagi ke menu edit. Aku mau hapus videonya nih, soalnya ini yang buat berat nih. Aku tekan videonya, aku delete. Nah, sekarang aku mau ngajarin save yang tadi. Ini tadi videonya aku hapus karena tadi waktu nge-save dia berat banget ya teman-teman ya. Soalnya itu videonya lama sih. Nah, aku sekarang play begini juga masih bereaksi karena kan ada es krim yang mantul-mantul itu gitu.
Nah, ini kan videonya udah hilang ya, jadi kita coba main-mainin yang playnya juga lebih ringan kan ya. Nah, sekarang kita coba save ya, tanda panah ke atas. Ya, dia udah ke save. Dia akan otomatis masuk ke desain. Ini yang tadi. Ini yang tadi. Nah, udah paham ya semuanya fungsi-fungsinya teman-teman. Nah, sekarang aku pengen memperkenalkan kolase. Di bawah tuh ada kolase, nih dia. Di kolase ini aku pilih yang 4 aja. Nah, dia ini ada 4 gambar ya, 4 gambar. Ceritanya aku pengen ganti 4 gambar ini dengan gambar yang lain. Di tengahnya ada teks. Nih, misalkan aku akan mengambil image untuk yang pertama ini nih ya. Terus aku pilih yang ini. Nah, dia otomatis akan muncul di sini. Tuh, aku pindahin, aku tekan dulu, aku pindahin turun ke bawah. Enter. Nah, terus misalkan aku mau ngerubah image yang di sebelah kanan. Aku pencet. Dia otomatis akan ngeluarin galeri handphone aku. Misalkan aku pengen taruh image-nya kemarin anaknya Om Freddy tuh ini aja deh, batik aku deh. Tuk gitu. Nah, ya kan? Tapi ini kan posisinya nggak bener, jadi aku teken aku geser gitu. Enter. Begitu teman-teman. Teksnya aku ganti nih, misalkan aku tulis batik etnik craft gitu. Enter. Nih aku mau tulis di sini www.batiketnikcraft.com gitu. Yang atas mau aku hapus aja ya. Nah, enter. Terus yang ini aku ganti dengan yang mana ya? Ada gambar batik lagi nggak ya? Misalnya ini. Oke, yang ini aku ganti yang ini ya. Udah selesai kan? Jadi aku punya kolase seperti ini gitu. Nah, enter, di save deh, tanda panah ke atas, save as itu aku mau file type-nya aku sebagai JPG aja deh gitu kan. Terus download deh, ini juga bisa di share langsung sih, tapi aku nggak mau share, aku back aja gitu, back aja. Terus coba kita lihat di galeri aku ya, di galeri ini dia tadi yang barusan aku buat. Oke. Nah, sekarang aku mau nunjukin yang terakhir adalah kolase yang gabungan antara image sama video. Kita ke kolase lagi di bawah.
Nah ini dia. Ini aku akan mengambil video. Jadi kolase 3 ini adalah gabungan dari video. Coba aku mau ngambil rekaman masakan Eni. Sebentar, kayaknya di bawah. Terus jauh banget ya. Terus ini dia. Berubah kan. Nah, suaranya juga masuk. Nah, kalau yang ini aku mau tulis, aku tekan aja tadi ya tulisannya, tulis masakan Mami Eni. Oke. Terus ini, nah ini karena masih satu blok, aku unblock dulu ya. Sorry. Yang ini garis titik-titik, ini tandanya kan masih blok. Aku unblock dulu nih lingkaran sama kotak tuh. Jadi sehingga aku bisa sorot ini, aku buang ke tempat sampah, yang bawah juga aku buang ke tempat sampah gitu. Nah terus sekarang image yang terakhir, aku ngambil image apa ya, ada masakan Eni lagi nggak ya? Di bawah, atau ini aja di daging deh ya, mungkin ada hubungannya. Nah anggap aja ini adalah bagian dari masakannya Eni. Nah seperti ini, sama seperti yang collage 4 buah tadi, ini juga, cuma bedanya yang ini ada video. Oke, enter. Nah karena ini ada video, maka di atas tuh tanda play itu nyala dia. Aku play deh, play ya, play. Nah bisa begini ya kan guys, ada bread, viewnya blog. Oke, tuh save deh, save gitu. Save nya lama karena videonya panjang tadi, save nya lama. Ya udah deh, aku back aja ya, nggak jadi di save soalnya panjang banget. Oke teman-teman, oh ya, satu lagi lupa, satu lagi yang belum aku ajarkan adalah ini, nambahin page. Jadi dalam satu template itu kita bisa buat 2 page gitu. Jadi caranya, tadi kan udah ke menu edit ya, ini ada tanda 1 di bawah tuh. Nah ketik aja, nanti dia akan ada apa, akan ada tanda copy tuh. Jadi ini fungsi copy, kita bisa ngopi page 1 ke page 2 sama persis. Kita juga bisa ngedit yang 2. Ya, oke. Sampai di sini rasanya udah selesai sharing Canva teman-teman. Selamat latihan ya. Thank you.